Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di part 1 kita udah ngobrol sama Hafid Novalsa dan sekarang ketemu lagi dengan Hafid. Halo Fit. Saya nyekeli jenggot nih. Halo. Nyekeli jenggot. Kalau di part Halo. 1 kita bicara soal culture study-nya dari pandangan Hafid ya, yang pernah berkuliah di World Maritime University. Oh benar nggak tuh ya logatku ya? Benar ya ternyata. Oh, Udah betul lah. bagus, pronunciation udah bagus, cuma nggak beruntung untuk berangkat. Enggak. Aku lebih memilih di sini saja, jadi beda dengan Hafid. Nah, yang di part 2 ini kita akan berbincang ngobrol soal culture shock ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk sebenarnya ke DM Instagramku, kenapa rata-rata podcastku yang di YouTube, baik itu yang di Spotify juga, itu pasti mengulas dua hal itu. Yang pertama tentang studinya itu sendiri, yang kedua kemudian hal-hal yang terkait dengan kebiasaan ya. Apa sih pasti beda lah, apalagi ini Hafid biasa di Indonesia, mungkin antara Solo dan Surabaya saja, tapi kemudian terbang ke Eropa. Sebelumnya udah pernah belum, Fit? Sebelum pendidikan ini, kalau cuma jalan-jalan pernah nggak ke sana? Ke Swedia? Ya enggak lagu orang desa Oh, wong ngewangi deso. di Cuma kantor Bapak. Sabtu, Jumat sore numpak sepur, mulih ngono tok ya. Kan nggak pernah Numpak kebayang ya. pipa, Bu. Hah? Numpak apa? Ekonomi, Mas. Sing ekonomi. Nggak, artinya kan nggak pernah kebayang kan, Fit. Nanti suatu saat tuh aku arepe kuliah S2 ke Swedia, itu nggak pernah kebayang ya. Lah, ketika Hafid itu memutuskan kita mendaftar dulu ya kalau beasiswa, kebayangnya seperti apa Swedia itu? Atau sudah ada bayangan sebelumnya dari kakak kelas mungkin, oh nanti itu kamu bakal gini loh Fit, gini-gini. Kebayangnya kayak apa Fit, Swedia itu? Oh, terlepas dari Swedianya ya, kalau kehidupan Eropa lah. S2 ini, itu sih saya telepon banyak banget sih Bu, yang namanya buat jaga-jaga kan. Belum pernah juga ke Eropa, saya telepon ke banyak banget senior di kantor yang penerima beasiswa-beasiswa sebelumnya. Itu mereka sangat detail banget sih, sabar jelasin mesti gini gitu, trik hematnya ini itu. Bahkan yang apalagi yang di WMU ya, itu ada namanya sistem buddy kayak Teman. teman gitu. Itu begitu kita keterima, itu udah langsung ditunjuk ada buddy-nya siapa. Jadi Oh. sepanjang persiapan apa yang perlu dibawa, apa yang nggak boleh dibawa, dan apa yang nggak boleh dilakukan, dan apa yang harus dipersiapkan dan dilatih, itu semua udah dikasih tahu sama beliau. Saya dapat Mas Anwar Siregar yang sekarang di Oh, Anwar. Ya. Komisarisan Jakarta. Even sampai nanti sholatnya di mana, beliau kan sangat taat. Udah di share. Nanti kalau di Jumatannya yang dekat di Masjid Turki nih, kalau beli makan halal di Food nih, yang banyak imigran dari Timur Tengah beli makan di sana gitu-gitu. Even sampai hal-hal yang private gitu juga udah dapat direction sih, jadi lumayan aman. Lumayan Di aman. airport jemput. Oh, di airport dijemput dia Anwar. Bahkan itu airportnya nggak di Swedia ya, di Denmark ya, di Copenhagen. Wah, jalan-jalan sih. Lo dulu transit mana, Fit? Transit mana dulu? Surabaya, Nah, Jakarta. ini nggak ria ya, ini Enggak. alhamdulillah. Jadi Cuma ria sama pamer kan bedanya tipis. ini Sama Pelindo yang lagi. ria. Enggak, ini kan kita sharing. Saya nggak pernah milih, tapi kebetulan memang waktu berangkatnya mepet terkait urusan visanya kan khusus ya, visa tipe D dan lain-lain, itu berangkatnya mepet, dikasih Emirates. Waktu itu Emirates lagi oke-okenya lah, dan saya dapat Emirates yang tingkat tuh loh Bu. Iya. Ini dari Jakarta, dari Oh, Jakarta biasa sampai ke aja ngomongnya, biasa aja Jakarta, Mas. Orang Jakarta. dari Jakarta sampai Dubai naik Emirates yang biasa, dari Dubai sampai Copenhagen naik yang tingkat itu. Waktu itu lagi baru-barunya lah, jadi saya waktu di jalan di Garbaratanya mau ke kabin itu saya kayak, wah ini kan yang di iklan-iklanin yang tingkat itu, wah naik Terus kamu ternyata. nggak selfie gitu langsung masuk Instagram gitu, nggak? Langsung Maksain story Bu. dong. Hah? Hah? Saya di dalam. Loh, kok Bahkan dari ini kok ke Copenhagen sih, Fit? Masih jurusannya itu loh. karena secara geografis Swedia itu karena secara geografis kota Malmö di Swedia itu terletak di selatan.
Oh ya, Kalau ke Malmö ya ibu tujuannya. kotanya itu jauh, jadi ke Copenhagen Denmark itu lebih dekat. Jadi masalah logistik itu lagi-lagi lebih dekat dari Copenhagen ke Malmö daripada dari ibu kotanya sendiri ya malah. Loh, apa namanya? Dari Copenhagen-nya ke Malmö pakai apa transportnya? lewat Øresund Bridge. Jadi jembatan yang di atas air dan di bawah air, ngelewatin selat gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah, itu kan nggak kebayang ya, Fit. Maksudnya nggak kebayang. Setelah sampai ke sana, ke Swedia, ternyata apa culture yang bikin kamu shock itu apa? Kaget gitu ya. Loh, kok gini ya? Kok nggak seperti yang dikasih tahu Mas Anwar misalnya gitu. Ada nggak yang begitu? Apa yang paling kaget ya? Yang paling kaget sih sebenarnya semua hal-hal baik itu terjadi di situ. Mungkin ini terdengar ekstrim ya, tapi kalau misalnya dengerin di cerita-cerita agama kehidupan madani kemasyarakatannya kayak apa, menurut saya di negara-negara Skandinavia itu menggambarkan itu. Jadi kayak misalnya pajaknya kan besar ya. Ini kalau saya nggak salah itu orang biasa kayak pegawai biasa itu pajaknya 30-an% pajak pendapatannya, penghasilan pendapatannya. Terus buat yang crazy rich itu sampai 51%. Oh, dilihat level ya. Jadi benar-benar gimana sistem proporsi tarikan pajak itu bisa mereduksi gap antara si kaya dan si miskin itu terjadi di sana, di Skandinavia. Gap-nya itu dipakai buat public services, transportasi gratis, atau bayar dengan harga sangat minimum untuk kualitas yang luar biasa, kesehatan gratis, bahkan waktu istri sama anak saya yang datang sebagai tamunya masih gratis juga. Tamunya tamu masih gratis juga. Imunisasi, ada beberapa imunisasi, saya kurang ingat namanya apa, yang di orang Indonesia nggak dapat, di negara berkembang nggak dapat, itu di sana diminta dan dikasih gratis. Terus gratis dan nggak wajib sih, dipersilahkan. Itu vaksin yang kami syukuri sekali. Terus apalagi ya, di sana tuh ada budaya namanya lagom. Lagom ternyata secukupnya. Madio. Nggak usah berlebih-lebihan. Misalnya nih, aku nggak tugas nih Bu, presentasi. Karena humas kan wah didesain ya kan. Itu buat teman-teman yang dari Eropa sama profesornya. Ya kalau mau didesain tuh so Asian. Jadi enggak lah, esensinya aja, nggak perlu berlebih-lebihan. Oh gitu. Pakai baju juga. Baju misalnya, coat itu kan mahal ya. Yang di H&M yang sejutaan sama yang J. Lindeberg yang 10 juta, 20 juta yang anti air itu modelnya nggak beda-beda. Warnanya juga itu aja kan, hitam, abu-abu, apa ya, Skandinavian look ya, gitu-gitu aja. Dan menurut saya itu sih sebenarnya culture shock-nya karena yang lebih positif sih, betapa sederhananya ya. Less is more. Gitu. Lah aku pernah dengar ya, Fit, cerita siapa ya? Si Karis, itu juga Swedia ya? S15, jadi 15 berarti. Coba aku tolong dikoreksi ya, barangkali aku salah. Jadi ketika dia masuk asrama itu, barang-barang ya properti lah, misalnya kayak coat-nya kakak kelas, itu masih ditinggalin di situ, bisa kita pakai. Benar nggak itu? Oh, betul sekali itu. Oh, dapat warisan gitu katanya ya? Jadi aku kan berangkat cuma bawa satu tas ya. Karena ya terbatasan karena mengandalkan waktu, warisan ya kamu ya? Pasti kamu mengandalkan warisan. Paket ada itu tahun per tahun ada. Bahkan ada senior yang mewariskan stick golf lengkap juga ada. Jadi saking males bawa ya. Banget dari Mas Anwar ya. Iya, dapat ada monitor tambahan kerja, dapat pemanggang roti, dapat microwave. Banyak lah, itu turun-temurun, nggak cuma, dan itu bukan membantu sebatas dari Pelindo ke Pelindo ya, tapi itu sebagai Indonesia. Dan bahkan aku jadi badinya orang Timur-Timur. Jadi ujung-ujungnya ya tagline prinsip maritime itu one family in maritime itu terpakai sekali sih. Berarti bener ya. Terus ada cerita juga, si Karis tuh pernah cerita, aku tuh sebenarnya yang membuat aku kangen Bu di sana ini terkait makanan. Ada katanya kebab di sana itu, kebab itu gede Bu, harganya
Harganya nggak masih terjangkau loh, tapi gede itu kenyang gitu. Bener nggak? Betul nggak? 45, iya, 45 corona itu berarti Jatuhnya berapa? Kali 3.000. 150.000. Eh, Iya, 150.000. ya mahal dong Fit berarti. Ya mahal kan kalau dibandinginnya sama di daerah Sama di pabrik Bu. sing 150.000 di sana murah. kebab pinggir jalan nang gini cuma 15.000. Tapi kecil, satu spidol gini panjangnya. Kebabnya itu modelnya dikasih tempat, waktu itu masih pakai styrofoam deh kayaknya. Masih pakai styrofoam, langsung ada bagi 2 gitu, bagi 3 kan. Satu itu kubis itu dikasih saus, terus Selada french Fit, fries. bukan kubis, selada. Oh, selada, sorry, Nek wong deso kan ngomongnya kan katanya kubis. kubis. Putih apa hijau warnanya? Yang kubis hijau, ya betul, selada dikasih Wong deso ngomongnya kubis. Terus terus dagingnya. french fries, soalnya yang ayam. Oh. Nah, Jadi harga jadi itu ini segitu nggak apa-apa, banyaknya. ini bukan cerita buruk, tapi cerita kondisi ya. Kan perusahaan melakukan tata kelola yang baik ya. Jadinya pengiriman uang sekolahnya kan telat tuh. Tuition fee-nya udah hidupnya telat. Karena saya kan angkatan kesusu. Nah, akhirnya itulah yang menyelamatkan saya. Jadi ceritanya sudah 2 bulan aku nunggu uang biaya hidup itu, bobotku turun 8 kilo lah. Ya bagus dong. Oh iya sih, dari sisi itunya. Bagus. Dari sisi asupan gizinya ya, hancur lebur. Terus selama itu kamu bertahan hidup itu selain makan kebab apa? Yang murah lagi apa? Nahan kiriman belum datang ini loh. Iya, kebab tuh makan 3 kali. Ayamnya tak ambil dikit, dimakan sama french fries-nya. Ngomong masih crunchy kan. Sayurnya harus langsung dimakan karena kan bau. Nah, ayamnya ini tak masukin aluminium foil, tak masukin ke fridge. Nanti buat makan besok pagi pakai berasnya beli di Basmati. warung, di toko Vietnam. Oh enggak, cukup duit Bu. Jadi itu jadi beras apa? kayak Indonesia kecil-kecil itu. Beras jasmine ya. Ya, itu yang kecil-kecil. Ibaratnya kalau habis dipindah ada jatuh-jatuh. Iya, beras ya, pecah. Itu, pecah itu tak. Ngerti ngono tak kirimi. Udah dimasukin rice cooker tuh jadinya kayak bubur tuh, nggak satu-satu gitu. Makan sama itu, bisa 3 kali makan. Terus Indomie selera aku jelas. Cuman karena dari Belanda kan kita harus nambahin garam sendiri. Sama satunya ya makan dari ini Bu, makan dari kampus tadi, WMU Bistro itu yang disubsidi. Itu makan siangnya murah di situ. ya. Jadi itu makan senilai 200.000 dijual seharga 80-an ribu. Oh, murah banget ya. Kurang dari separuhnya berarti. Iya kan? Jadi 2 bulanan itu aku pagi sarapan itu kalau nggak kebab kemarin, yesterday's kebab, gojek-gojekan. Yesterday's kebab. Itu pokoknya aku beli hampir seminggu 2 atau 3 kali ke Alfamart, aduh merek di sana ya. Ini pasti tomat, selada, lemon, roti tawar. Ya itu makanan yang membuat perut itu agak sedikit kebujuk lah, kan kembung-kembung semua tuh itu. Tomat, selada kan kembung semua itu. Jadi ketoknya warak padahal kosong tengah. Nah, terus apa yang terjadi ketika uang kiriman sudah datang? Oh, berubahlah gaya hidupmu gitu ya? Oh, habis itu isunya ganti. Habis uang kiriman datang, aku stres karena visanya Tania sama Alia, jadi saya itu belum di-approve. Padahal uangnya nggak ada nih. Niatnya kan uang itu dipakai buat sewa apartemen di luar. Karena sewa apartemennya itu mencapai 13-an juta sebulan. 13 juta rupiah? Ya, sebulan ya. Loh, kalau yang di asrama si itu tadi, asramanya kampus? Udah dibayar. Oh iya, udah termasuk biaya yang kemarin disebut itu ya. Terus kalau yang apartemen berarti? Kalau keluar dari situ, kembaliannya jujule itu sangat nggak masuk lah, kecil sekali. Akhirnya uang biaya yang dari kantor, biaya hidup yang sempat tak irit itu kan aku sih super hemat kan, itu belum kepake, itu dipakai buat sewa apartemen setelah anak istri datang. Itu 13 juta satu bulan. 1 bulan. Jadi itu kosanku di Surabaya itu
di sana sebulan. Itu berapa kamar? Satu kamar aja? Apartemen satu kamar atau? Studio, Oh, satu tipe kamar studio. besar dan kitchen. Oh gitu. Tapi listrik sama air apa sudah termasuk? Internet? Oh, kalau internet enggak, tapi kalau listrik, air, dan kebutuhan dasar hidup manusia kalau di Skandinavia gratis, Bu. Oh gratis semua. Oh gitu. Terus berarti kalau untuk makanan halal gimana, Fit? Di sana sulit nggak? Jadi kita bicara tentang kan kita Muslim ya. Kalau di sana gimana? Cari makanan halal gampang apa enggak? Makanan halal gampang sekali. Ada beberapa toko luku, misalnya luku food tadi itu kayak kan banyak imigran. Jadi Swedia itu 2 kali menerima pengungsi. Saat tahun kalau salah sih ini kalau salah ya tahun 90 itu Ethiopia, tahun yang kemarin saya datang itu Syria. Jadi karena banyak mereka yang butuh makan halal juga, jadi banyak komunitas muslimnya juga di sana. Akhirnya adalah supermarket yang dikelola oleh imigran Timur Tengah itu namanya Food. Kami beli dagingnya di situ. Oh. Kalau beli ikan sih kadang-kadang di pasar-pasar yang ada tempat orang Vietnam, orang Thailand itu ikan nggak masalah. Terus masalah toleransi gimana ya, Fit? Kangkung. Mereka toleransi di sana gimana? Toleransi agama? Sebenarnya kalau yang saya rasa sih agama itu bukan merupakan faktor yang dominan dalam pemerintahan negara. Jadi waktu saya di sana, uniknya waktu saya di sana itu kan Ahok Anies Baswedan lagi rame di Indonesia. Dan itu untuk pertama kalinya bangsa Indonesia mengalami pemilihan umum politik yang kental dengan nuansa identitas ya. Saya kebetulan ikut seminar, duduk sebelahan sama peneliti PNS di Swedia. Dia cerita kalau, oh gitu ya, sampai ada isu agama itu masih di sini. Yang saya kaget sekali dia bilangnya semacam, syukurlah kami sudah ateis. Jadi, oh gitu ya. Dia bangga dengan ateis. Tapi ada tidak ada keribetan itu faktor identitas lagi kan di Swedia ini. Tapi sejak banyak imigran masuk, itu partai berideologi agama di Swedia hidup lagi karena para lansia itu terganggu dengan banyaknya imigran ini. Jadi kalau yang muda-muda yang udah open minded, well educated kan merasa emang sebagai manusia harus membantu kan, apapun agamanya, apapun rasnya. Tapi yang tua-tua merasa mereka terlalu mewarnai dalam kehidupan sehari-hari karena angka kriminalitas sedikit naik dari para imigran ini, terus sampai hal-hal yang kadang-kadang sedih juga, kayak misalnya ada yang sholat 5 waktu tapi ada yang sholat tapi di public space gitu yang dianggap kurang sesuai dengan cara hidupnya lokal di sana orang Swedia. Akhirnya si partai berideologi agama ini jadi bangkit lagi untuk mengcounter itu. Tadi sebenarnya sebelumnya nggak ada sama sekali. Isu yang utama adalah partisipasi perempuan di pemerintahan dan di ekonomi. Terus saya punya ini, kalau di WMU itu ada orang tua asuh gitu, orang tua setempat. Jadi lansia-lansia yang kami juga wajib untuk berkunjung ke mereka untuk saling ngobrol. Itu arahannya pemerintah Kota Malmo kalau nggak salah. Nah, orang tua asuh saya itu aktivis politik semacam anggota DPR gitu. Belum pada jadi ya, tapi dia aktivis di parpol yang berideologi kuat tadi itu dan suka dengan imigran. Yang kebetulan kebanyakan imigrannya Muslim. Istri saya kebetulan pakai jilbab, waktu udah datang kan mau ada jadwal ketemuan nih. Saya agak khawatir nih, waduh nanti gimana ya sama si ibu ya di sana ya. Ternyata enggak, baik-baik sekali, ketemu nggak ada masalah. Tania yang sempat ragu-ragu akhirnya juga cair juga. Terus kedua host family saya di sana meskipun dia ideologi politiknya seperti itu juga sangat proporsional ya. Jadi itu suara politiknya dia, tapi relasinya dia sama saya dan anak istri saya sebagai anak asuhnya di situ ya setelah sama dia. Menurut saya itu titik toleransi yang paling tinggi sih. Bahkan ada orang Indonesia di sana yang hosting makan siang bareng, kan sering kumpul-kumpul sama keluarga Indonesia di sana. Itu kita sering makan siang bareng gitu di taman, biasanya rumahnya kan belakangnya di tamannya orang Swedia itu.
makan siang bareng, dia sangat pro dengan salah satu dari Ahok dan Anies Baswedan itu di Facebook, sangat keras. Waktu ketemu, kami secara tersirat berseberangan pilihan, berseberangan dukungan pun, karena saya bukan orang Surabaya, bukan KTP Jakarta ya, itu nggak ada masalah. Jadi politik is politik, social is social. Jadi benar-benar menurut saya itu praktik toleransi yang kita harus banyak belajar sih dari negara maju ya, tidak hanya dari Skandinavia. Ini ada yang sebenarnya di luar ini sih, Fit. Aku pernah lihat satu konten YouTube itu cerita tentang Swedia ya, bagaimana hukum di sana tuh kadang-kadang membuat efek jerahnya tuh dengan hal-hal yang mungkin sama orang kita tuh nggak terfikirkan, misalnya tentang prostitusi. Ya, prostitusi. Ini ada yang menarik, cuma aku nggak tahu apa Hafid pernah mendengarnya apa enggak. Jadi konten itu bilang bahwa prostitusi di sana itu gimana ya? Istilahnya kalau ada dua orang saling jual beli jual beli laki dan perempuan, itu yang akan diadili secara hukum itu justru lakinya yang jajan. Kalau ketahuan, tapi perempuan yang menjajakan diri ini tidak kemudian berakibat hukum, itu benar apa enggak sih, Fit? Atau kan pernah dengar nggak kayak gitu? Itu di salah satu konten YouTube sih aku dengar. Jadi dia memberi efek jerahnya tuh pada si laki-laki yang suka beli gitu loh, bukan kepada perempuan yang mencari, yang menurut definisinya dia mencari nafkah gitu loh. Pernah dengar nggak begitu? Saya nggak tahu, belum pernah baca aturan pastinya ya. Dan kebetulan saya tidak berkecimpung, bukan salah satu beli di kebutuhan jasa tersebut. Tapi seingat saya waktu di sana kan kebetulan banyak laki-laki ya, Bu ya. Itu yang ketawa kan, siapa Tania ya? Bukan otomatis sih, seperti kita banyak tahu, tampak pembelinya kan banyak laki-laki kan dibanding perempuan dari tersebut. Ya. Itu teman-teman saya yang laki-laki itu nggak pernah apa ya, jasa itu tuh terserah kan. Tapi konsumennya itu nggak bluffing, nggak banyak ngomongin kayak di Indonesia. Faktor biologis yang pemenuhannya urusannya masing-masing. Terkait hukumnya saya nggak pernah baca, tapi saya pernah dengar kenapa itu masalah ini sih, Bu, masalah cara pikir orang di sana sih. Jadi itu kan masalah supply sama demand ya. Dipotongnya itu supply-nya. Iya. Dipotong itu di demand-nya. Jadi pembeli yang dikenakan hukuman. Iya. Betul. Akhirnya itu turun drastis. Jadi nggak ada yang beli. Apalagi bukan paspor Swedia nekat melanggar. Itu masuk, apalagi di negara yang sangat gender equal kayak di Swedia, di mana perempuan coba terus dinaikkan harkatnya dengan peran ya di ekonomi dan di pemerintahan, biar mereka nggak kebeletuk di jasa itu kan dipotong, dihajar hukumannya kan di yang pembelinya kan. Jadi hampir nggak pernah saya dengar ada yang nekat, dan itu benar-benar dipahami sama teman-teman kampus saya sih, nggak ada yang nekat buat itu. Tapi menarik loh itu konsep pemotongan demand itu ya. Artinya kan mungkin itu nggak terpikirkan sama kita. Kita selama ini kan berpikirnya kamu tuh menyalahi aturan ketika kamu jualan gitu loh. Tapi ternyata mereka berpikiran berbeda. Yang bermasalah itu ketika kamu beli, terserah orang mau jualan nggak, nek kue ratuku kan mereka nggak bisa ini juga gitu. Itu menarik bener loh itu, jadi itu terkait dengan itu sih ya. Itu aku pernah baca di salah satu konten YouTube. Terus balik lagi nih Fit ke culture. Untuk kenapa? Kalau boleh nambahin, Bu. Kalau boleh nambahin. Jadi ada beberapa, saya ada profesor namanya Profesor Manuel, itu dia sering ngasih sharing soal hal-hal praktikal yang di luar, yang menurut saya sangat brilian sekali. Misalnya pada suatu kali ada tanah kosong di Swedia, tanahnya tuh di hook. Jadi di hook kayak gini. Pemerintah tuh bikin trotoar di sini, pedestrian way-nya. Terus karena orang kesana lebih cepat di hipotenusanya ini, kan rumputnya diinjek nih, rumputnya rusak. Terus profesornya nanya, terus kalau kayak gini solusinya apa? Apakah dipagar rumputnya biar orang nggak bisa lompat? Kalau dipagar, ada sih yang lompat. Dan pagar itu bukan budayanya di sana kan. Akhirnya dilakukan pemerintah adalah ya dikasih batu-batu sama pasir aja di sini ya, biar nggak rusak. Jadi emang dikasih jalan. Jadi kalau udah ada, ini kan logis sekali ya buat jalan jarak yang lebih pendek, cepat dan pendek, energi lebih sedikit, waktunya lebih sedikit. Kenapa dilarang gitu loh, Bu? Jadi ya dibikin jalannya. Nah, cara-cara mikir kayak gitu yang kita pemikirannya harus ini ya. banyak. Maksudnya kita harus banyak belajar juga. Unik gitu loh. Apa ya? Kayaknya kita nggak kepikir gitu loh ya. Ya bodo amat. Semuanya kayak contoh tadi kan,
mau tanah hook kayak mau tusuk sate, kalau aku mau lewat ya lewat aja. Kalau orang sini mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau di sana merasa oh, saya harus menghargai haknya properti pribadi, mungkin seperti itu. Jadi dianggapnya ya dia nginjek properti pribadi. Terus waktu di sana kamu ini Fit ngalami Ramadan juga? Sempat ya harusnya ya. Gimana tuh Ramadan di sana? Waktu puasanya berapa lama? Waktu puasanya bisa sampai belasan jam sih. Saya ingat banget sih waktu itu saya tugas, saya memilih untuk musafir tidak berpuasa karena stres sekali sama tugasnya. Terus di sela-sela tugas sore itu udah janjian jalan-jalan sama Tania. Tania istri saya ini puasa, nekat, yakin ya masih terusin puasa, yakin. Jadi sahur tuh jam berapa ya? Jam 10 malam. Pokoknya Tania puasa tuh 18 jam lah Bu. Saya ingat banget 18 jam. Itu dia nekat jalan-jalan udah pucet gitu, akhirnya pulang nggak jadi jalan-jalan. Jadi ada puasanya memang lama sekali kalau ngikutin jam mataharinya. Ya. Tapi teman-teman yang jadi opinion leader di kami, teman seangkatan saya, ada namanya Mohammed Rawihil, itu dari Mesir, dia lama di States, lama di Amerika, dia opinion leader saya lah kalau soal agama. Dia ngasih dua alternate. Satu ngikutin jam matahari itu, jadi sampai 18 jam, 16 sampai 18 jam sehari puasanya, atau ngikutin durasi lama puasa di negara saya belajar beragama Islam. Jadi antara itu. Jadi enggak yang, jadi kalau enggak terlalu banyak sih yang kayak aku puasa di sini lama banget loh, itu enggak terlalu jadi isu gitu. Dan itu masing-masing. Idul Fitri itu kuliah. Tapi masjid ada juga ya, masjid besar gitu atau? Ada masjid Turki namanya. Oh, masjid Turki. Libya Bu. Idul Fitri, Idul Fitri di masjid Turki, Idul Adha di masjid Turki, Jumatan di masjid Libya. Oh, berarti ada ya, aman lah ya. Ya. Sholatnya agak beda-beda sedikit ya, itu udah hal yang biasa. Apalagi di musola di kampus itu ada yang Syiah dari Irak. Ada musola kampus ada. Ada gantian sama ada praying room namanya. Oh iya, praying room lah. Teman-teman yang Kristen kerapiin. Kursi-kursi yang Islam gelar karpetnya. Sholat nanti dirapiin lagi, dipakai kursi lagi, dipakai buat yang Kristen. Mungkin saya nggak tahu ya, yang ikut juga semacam meditasi atau menyepi di situ. Oke. Menarik sekali ya yang disampaikan soal culture shock. Kayaknya ngobrol kita lama sekali Fit, ternyata nggak terasa. Ternyata ini sudah mau matahari terbit ya, matahari terbit. Ya wes, makasih ya Fit wes sharing sama aku. Terima kasih juga untuk kaos yang bersponsor itu dan kelihatan. Kenapa? Kaosnya bersponsor. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita dapat highlight yang ya kebayang sedikit gitu ya, kalau mau kuliah di Swedia itu kayak apa sih, orang-orang sana tuh kayak apa, culture-nya kayak apa. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode mendatang, tentu saja dengan tamu-tamu yang mungkin lebih menarik dari Hafid atau mungkin yang tidak menarik. Thank you ya Hafid, wes tak ganggu hari liburnya ya. Sukses terus, bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum Hafid. Waalaikumsalam.